Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah sampai di hari keberapa ini? Di hari ketiga pelatihan ini. Mudah-mudahan di tiap pertemuan-pertemuan kita eh, pesertanya tidak semakin berkurang, ya, karena malah semakin antusias. Kemudian sahabat-sahabat di sini semua juga diberkahi sama kesehatan yang pasti ya, karena ini cuacanya lagi kayak gini. eh ini saya juga sakit belum sembuh-sembuh. Terus buat para guru yang tidak seberuntung saya, karena saya beruntung banget karena sekolah saya lagi PJJ, jadi bisa mengikuti kegiatan ini agak walaupun belum ya agak maksimal. Mungkin para sahabat-sahabat juga agak kesulitan mungkin ya, ada yang ngajar ada yang segala macam, saya juga harus bikin soal tapi nanti aja. Uh, jadi sebelum kegiatan yang kita akan mulai ini, kalau nggak salah agendanya nanti kita selesai di apa dari jam 8 sampai jam 11 ya kalau nggak salah. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai kesehatan. Sebelum kita mulai kegiatan ini, ada baiknya kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, untuk kegiatan berikutnya langsung atau gimana nih Pak Sofyan, atau ada kegiatan lain? Tadi sudah saya sampaikan membaca doa, kemudian berikutnya ice breaking. Siapa yang Ice akan breaking memulai? ya. Siapa? Jadi Silakan. sebenarnya saya ada sebuah ice breaking sederhana, tapi nggak tahu nih ya, rekan-rekan guru ini senang dengan ice breaking ala Zoom atau tidak nih. Oke, jadi Jadi, karena Pak Widi tadi sudah memandu membaca doa, maka yang lain yang akan melakukan oh ice gitu. breaking. Jangan diborong Oh, semuanya ya. Silakan. oke. Padahal udah disiapkan, tapi nggak apa-apa. Tugas ketua dan sekretaris itu tinggal menunjuk ya, Oh, anggota. tinggal Ya. menunjuk Jadi ya, bukan, ice breaking ya. bukan Tapi takut ini biar apa? Saya ini jadi kayak kecoaan nih. Jadi kan pada pada ngeri-ngeri sedep ya. oke, silakan, eh silakan. eh, jadi eh, untuk kegiatan ice breaking, eh, mohon komandonya jika jika ada yang berkenan untuk ice break apa untuk mengomandoi kegiatan ice breaking kita bersama, boleh raise hand ya. Kalau enggak nanti akan saya tunjuk. Waduh, akan Iya. saya tunjuk. Boleh raise hand, boleh boleh komen di kolom chatnya ya, di meeting chatnya. Pak Khusus Widi, saya untuk boleh dong untuk ice Khusus untuk breaking. ibu-ibu ya Pak Widi, karena bapak-bapak sudah memandu doa, ice breaking-nya berarti ibu-ibu. Oh gitu, khusus ibu-ibu. Ibu-ibu boleh nih kalau ada yang berkenan untuk ice breaking, silakan chat. Kalau enggak nanti saya akan menunjuk cap cip cup kali ya, cap cip cup. Ya, langsung diinikan saja. Dan Oh, harus langsung saya delegasikan saja ya. ya, silakan. Kalau berkenan, ada di sebelah kanan layar saya ini ada Ibu Anggi Saptarina. Ibu Anggi Saptarina sebelah kanan saya. Saya nggak tahu kenapa ya. Oke. Maaf Oke. Pak, apakah suaranya putus-putus? Oh, Pak Isan enggak, Pak. Nggak tahu Pak Isan. Kalau saya sih lancar sih Pak Isan. Monggo dipandu Ibu Anggi Saptarina untuk kegiatan ice breaking. Silakan. Yeay. Hari ini saya ingin bermain ice breaking. Baik, saya belum pernah nih sebenarnya. Silakan, bebas.
Meminta misalnya Pak Widi untuk Pak Widi silakan nyari apa benda di sekitarnya bebas silakan. Apa saja boleh ya. Silakan Bu Anggi. Baik, apakah punya pulpen masing-masing misalnya? Baik, kita pakai tepuk Ada. tepuk tangan aja ya karena ini perdana. Nggak ada ternyata. Oke, kalau nggak ada alat tulis yang lain boleh karena ini pramuka, kita tepuk pramuka saja ya. Baik, tepuk pramuka 3 kali. Pertama setelah 3 kali kita bilang semangat pra PPG Rabu. Oke, semangat pra PPG Rabu. Oke, oke, kita ulang lagi. Tepuk pramuka 3 kali. Semangat. Semangat. Semangat pra PPG. PPG. Semangat pra PPG. Oke. Oke. Oke, sudah begitu saja Bu Anggi. Iya, seperti itu aja Pak. Oke, saya tidak membayangkan bagaimana Bu Anggi ini ya membuat tes breaking untuk para peserta didiknya. Jangan-jangan tidak pernah ya. Eh, Terima kasih banyak ya Bu Anggi yang sudah memandu dan harapannya Pak Ketua dan Bu Sekretaris Ismi, Pak Widi dan Bu Ismi. Jadi untuk yang besok itu sudah langsung ditunjuk dari sekarang ya, sehingga akan siap ya, ketika diminta. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Oke, baiklah. Tadi masing-masing Bapak dan Ibu guru sudah ini ya, sudah memutuskan ya satu orang perwakilan terbaik dari kelompok masing-masing untuk memaparkan LK pertama. Karena ini sudah merupakan keputusan bersama di dalam kelompok oleh Bapak dan Ibu guru semua, maka harapannya apa yang dipaparkan itu tidak boleh lagi ada miskonsepsi, tidak boleh lagi ada kekeliruan ya, karena kemarin ketika saya sudah selesai menjabarkan di pertemuan hari kedua, masing-masing kemarin sudah jelas. Kemudian tidak ada yang ini ya. Jadi harapannya kejelasan apa yang sudah dipaparkan kemarin itu tercermin dari hasil pengerjaan LK yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Begitu ya, cukup jelas Bapak dan Ibu guru. Oke. Dan karena tadi Bu Anggi langsung ditembak yang memandu ice breaking, Bu Anggi ingin melihat kelompok berapa terlebih dahulu? Perwakilan dari kelompok berapa? Silakan Bu Anggi. Baik, saya akan melihat dari kelompok 3. Oke, kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 sudah siapkah? Siapa yang akan mewakili? Pak Danton. Harusnya Pak TB nih Pak, tapi Pak TB nggak ada ya, saya kelompok 3 Pak. Oke. Mungkin saya coba bantu ya Pak. Saya coba share screen. Pak TB tadi. Pak TB-nya tidak ada. Ada tadi. Pak Widi dan Wismi mohon izin diingatkan kembali di grup ya. Mungkin tadi terlempar beliau. Tadi sudah bergabung. Oke, ya. Silakan Pak Danton. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat pagi Pak Sofian. Oke, saya coba ini ya Pak. Tadi kita sudah berdiskusi tentang ini, kebetulan ini punya saya Pak, LK1-nya. Nah, saya di sini coba mengangkat tentang identifikasi masalah yang selama ini saya hadapi ketika sudah di kelas. Nah, yang pertama itu di sini adanya kurangnya minat belajar pada siswa, Pak. Itu mungkin semua guru
mungkin pernah menghadapi hal-hal yang pernah saya alami. Nah, di sini eksplorasi masalahnya yang saya angkat di sini ada metode pembelajaran yang selalu digunakan kurang bervariasi. Mungkin mereka selalu menggunakan PowerPoint atau apa model yang hanya gurunya saja yang berbicara. Nah, terus yang kedua itu ada materi disampaikan terlalu susah untuk dimengerti. Yang ketiga, durasi jam pelajarannya yang sangat panjang. Kebetulan saya guru produktif. Aduh, bisa jadi. Bu Nunu, Iya, jadi ngomong iya Pak. putus-putus ini. Nah dulu Bu, saya ngomong dulu Saya soalnya dari jadi sekolah nih, saya suara lagi saya bergema nih. Di mute ganti dulu ke Bu, ini. di mute Iya, dulu Bu. Ya, jadi kebetulan saya guru produktif Pak, dan di mana saya satu hari itu ada satu hari itu pelajaran saya itu full. Jadi 10 jam itu saya mengajar. Nah, di situ juga makanya saya angkat di sini panjangnya jam pelajaran. Nah, terus penentuan masalahnya di sini guru kurang menguasai metode dan materi yang akan disampaikan dan juga guru kurang bervariasi dalam menggunakan media ajarnya. Itu untuk penentuan masalahnya. Nah, terus yang kedua di sini ada banyak siswa yang masuk ke SMK itu dalam keadaan terpaksa, Pak. Kenapa? Karena siswa tidak diterima mungkin di SMA negeri sehingga mereka menjatuhkan pilihannya ke SMK negeri. Nah, terus mereka juga tidak senang dengan jurusan yang mereka ambil, Pak. Contohnya saya di Boga. Itu banyak siswa saya, terutama kelas 10, Pak, yang baru masuk. Saya tanya, kenapa kau masuk ke SMK? Pilihannya karena saya ini tidak masuk ke SMA negeri, makanya saya pilih SMK negeri. Nah, berarti kan sebagai pelarian. Terus kenapa kamu masuk Boga? Karena ini Pak disuruh orang tua. Terus karena saya jurusannya di SMK itu cuma hanya busana dan protel, makanya saya ambil Boga, Pak. Nah, itu mereka juga tidak senang dengan jurusan Boga dan mereka juga tidak tahu tentang Boga atau tentang masak ini, Pak. Terus penentuan masalahnya di sini yang saya ambil, siswa yang tidak diterima di SMA negeri memilih SMK sebagai pilihan walaupun mereka tidak suka dengan jurusan yang dipilihnya. Terus ketiga yang saya angkat di sini identifikasi masalah, minat siswa dalam membaca kurang. Kenapa? Karena kebanyakan siswa yang saya tanya, kenapa kamu tidak baca buku materi? Jenuh Pak, terlalu panjang kata-katanya. Terus bukunya cuma monoton, cuma hanya kebanyakan kata-kata dan tidak ada materi yang kita butuhkan, Pak. Nah, terus kenapa? Ya udah kalau gitu mereka mencarinya di Google karena di Google menurut mereka itu semua sudah ada dan sudah sangat lengkap. Terus saya tanya, emang kenapa buku ajarnya kurang menarik? Itu jawaban mereka, Pak. Jadi buku ajarnya kurang menarik karena hanya ada tulisan-tulisan dan tidak ada gambar-gambarnya. Nah, sini jadi penentuan masalahnya yang saya ambil, siswa lebih senang mencari materi melalui Google karena menurut mereka di sana sudah sangat lengkap. Seperti itu, Pak. Mungkin ada yang ditambahkan, Bu Nunung, Bu Intan, Bu Happy dari kelompok 3. Sama Pak, kurang lebihnya seperti itu. Jadi memang kalau produktif jamnya panjang ya, jadi kadang-kadang siswa memang jenuh tuh. Enaknya dibikin kayak misalkan 3 jam jeda gitu, tapi memang kalau namanya di sekolah ya kan, yang bikin jadwal lebih efektif kali ya kalau satu guru dalam sehari ngajarnya lama gitu. Kurang lebihnya sama Pak. Oke, baik. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu Guru untuk kelompok 3 ya. Dan saya akan meminta satu orang saja untuk berkomentar. Apakah sudah sesuai LK yang dibuat oleh perwakilan kelompok 3, itu Pak Danton, Bapak dan Ibu Guru semua. Silakan. Satu orang saja yang berkomentar, silakan. Siapa? Silakan. Silakan. Oke, Bu Siti Mariam. Silakan Bu Mariam. Iya, terima kasih Pak Sofian. Mohon maaf, mungkin saya juga takutnya masih miskonsepsi dengan materi pendalaman materi ini ya terkait identifikasi masalah, eksplorasi masalah dan juga penentuannya. Menurut saya apa yang dipaparkan Pak Ardanton memang kalau untuk di poin nomor 1 dan 3 itu masih cukup pemikiran dengan saya gitu ya. Tapi kalau saya melihat di poin nomor 2 di sini ada identifikasi masalah mengenai banyak siswa yang masuk ke SMK dalam keadaan terpaksa. Kemarin yang saya tangkap dari paparan Pak Sofian mengenai identifikasi masalah ini adalah masalah yang kita bisa carikan solusinya dalam praktik pembelajaran kita di kelas. Begitu bukan Pak? Nah, jadi ketika misalkan ada masalah banyak siswa yang masuk ke SMK dalam keadaan terpaksa, itu nanti ketika Bapak menindaklanjuti masalah ini untuk mencari solusinya, ketika Bapak muat dalam sebuah perangkat ajar, apakah masalah ini bisa diatasi dalam proses KBM gitu Pak maksud saya.
Nah, apakah mungkin di dalam pengajaran itu Bapak bisa memberikan motivasi atau pertanyaan pemantik yang hubungannya dengan materi dan masalah yang dihadapi Bapak mengenai siswa yang masuk ke SMK ini dalam keadaan terpaksa gitu. Jadi menurut saya ini korelasinya atau hubungannya apa ya dengan kalau misalkan nanti kita terapkan di praktik pembelajaran, kita carikan solusi dari masalah yang sudah Bapak analisis ini gitu. Itu aja sih Pak menurut saya. Saya hanya ingin bertanya di nomor 2 aja di poin 2. Terima kasih. Oke, baik. Ingin direspon langsung Pak Danton atau bagaimana? Siap. Mungkin dari Pak TB mungkin bisa direspon. Silakan. Pak, saya baru masuk ini Pak, kelempar Pak. Pertanyaannya belum. Oh, aduh. Oke, itu saya hanya coba respon. komentar saja tadi dari ini ya. Saya Saya kira coba. cukup untuk kelompok 3 ya. Nanti saya terakhir masukan. Kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu Guru untuk kelompok 3 ya. Luar biasa. Oke, silakan bisa stop share screen. Berikutnya ingin melihat kelompok berapa? Pak Danton. Silakan. Kelompok 5, Pak. Oke, kelompok 5. Kelompok 5 yang mewakili siapa? Tadi Pak Andri sih Pak, karena kemarin saya sudah bergantian jadi sekarang Pak Andri. Tapi izin saya yang share screen ya Pak, karena Pak Andri menggunakan handphone. Pak Andri, monitor Pak Andri. Baik Pak. Oke, silakan. Hadir Pak. Sudah terlihat ya Bapak Ibu. Selamat pagi. Izin Bapak Ibu yang saya hormati. Ini hasil identifikasi masalah dari kelompok 5 yang bergantian ya, yang mempresentasikannya. Identifikasi yang diambil adalah pertama, satu siswa mengantuk dalam pembelajaran. Di sini sering sekali saya menemui siswa yang mengantuk dalam pembelajaran. Eksplorasi masalahnya, kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Jadi kurang interaksi dan keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, itu siswa dalam kondisi lelah. Jadi setiap mungkin kalau di SMK 29 itu karena ada apel pagi, jadi setiap hari ada apel pagi, itu kadang disisipi sarapan olahraga ya. Jadi mereka kadang push up ataupun sit up untuk kebugaran, tapi kadang juga mereka saya tanya kenapa mengantuk, itu jawabannya capek Pak, lelah Pak, itu katanya juga habis push up gitu ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah siswa tidak memahami materi. Jadi materi yang akan dipelajari itu belum dipelajari dulu oleh siswa, sehingga kurang menarik ya. Artinya siswa kurang rasa keingintahuan lebih dalam itu belum muncul ya. Itu. Kemudian untuk penentuan masalahnya dari ketiga ini diambil yang nomor pertama itu kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Jadi mungkin kalau siswa lebih aktif, lebih ada interaksi di situ, mungkin siswa juga lupa ya dengan kengantukannya, dengan faktor-faktor yang membuat fokus tidak terfokus. Kemudian untuk masalah yang kedua itu siswa sulit memahami materi khususnya bidang teknologi. Gitu. Jadi untuk teknologi kan butuh sedikit bayangan ya, atau sedikit ya bayangan atau imajinasi ya. Ini eksplorasi masalahnya siswa sulit membayangkan proses kerja. Jadi kalau dalam proses kerja mesin ataupun dalam hal ini mesin pendingin ya, mesin AC itu tidak bisa terlihat secara kasat mata, tapi harus perlu diimajinasi. Nah ini siswa sulit berimajinasi karena mungkin tidak melihat barangnya seperti apa. Jadi kadang sering siswa tidak paham ya, atau miskonsepsi juga kadang begitu. Kemudian yang kedua itu siswa melewatkan materi prasyarat, jadi atau penopang. Jadi kadang karena belum paham
materi-materi sebelumnya, misalkan kayak di teknologi ada matematika ataupun IPA ya, atau proses-proses alam, sehingga siswa kesulitan ya untuk memahami materi, karena kan sejatinya kalau proses teknologi itu kan Oh, freeze ya, Pak Andrinya. Andri. Oke, bisa dilanjutkan ya, perwakilan. ini siswa Oh iya, silakan lanjut Pak Andri. Pak Andrinya nge-freeze. Apakah hanya di saya atau yang lain juga, Bapak Ibu?